losing time, I'm fading fast. Bos Ducati beberkan respons Marc Marquez usai crash di tikungan 9. Langsung beri masukan tajam untuk Desmosedici GP25. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang menjadi panggung bagi para pembalap untuk menguji batas motor mereka sebelum musim dimulai. Salah satu momen paling menegangkan dalam tes ini terjadi pada hari kedua, ketika Marc Marquez mengalami insiden di tikungan 9. Crash ini menjadi sorotan utama karena Marquez tengah dalam proses adaptasi dengan Ducati Desmosedici GP25 setelah meninggalkan Honda. Bos Ducati, Gigi Dalinya, akhirnya angkat bicara mengenai insiden tersebut dan mengungkapkan bahwa Marquez langsung memberikan masukan tajam terkait performa motor. Sang juara dunia 8 kali diketahui menekan motor hingga batas maksimal untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Menurut Dalinya, cara Marquez dalam mengendarai dan mengevaluasi motor berbeda dari kebanyakan pembalap lain. Dan itu menjadi keuntungan besar bagi Ducati dalam mengembangkan Desmosedici GP25 lebih lanjut. Insiden ini terjadi ketika Marquez sedang menjalani sesi uji coba dengan ritme yang sangat cepat. Ia mencoba berbagai setelan pada Desmosedici GP25 dan berusaha memahami bagaimana motor merespons di berbagai kondisi lintasan. Tikungan 9 di sirkuit Sepang merupakan salah satu bagian yang cukup teknis, di mana pembalap harus melakukan pengereman keras sebelum masuk ke tikungan ke kanan yang cukup sempit. Marquez, yang dikenal memiliki gaya balap agresif dengan banyak menggunakan bagian depan motor, tampaknya mengalami momen di mana ia kehilangan sedikit kendali saat masuk ke tikungan tersebut. Menurut Marquez, Ducati memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan Honda RC213V yang telah ia gunakan selama lebih dari 1 dekade. Salah satu perbedaan terbesar yang ia rasakan adalah bagaimana motor bereaksi saat memasuki tikungan, terutama dalam kondisi pengereman keras. Setelah insiden di tikungan 9, Marquez tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi agresivitasnya. Justru sebaliknya, ia semakin menekan motor untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan yang perlu diperbaiki sebelum musim dimulai. Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu mendorong dirinya dan motornya hingga batas maksimal. Itu adalah gaya yang membantunya meraih 8 gelar juara dunia. Dan kini ia mencoba menerapkan hal yang sama dengan Ducati. Dalinya menegaskan bahwa Marquez memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan pembalap lain. Marc ingin mengetahui di mana batas motor ini. Itu adalah caranya memahami bagaimana motor bereaksi di berbagai kondisi, katanya. Setelah menyelesaikan sesi uji coba, Marquez langsung berbicara dengan tim teknis Ducati dan memberikan masukan yang sangat tajam. Menurut laporan internal tim, ada beberapa aspek yang menjadi fokus utama Marquez. Stabilitas saat memasuki tikungan. Marquez merasa bahwa Desmosedici GP25 masih memiliki sedikit gejala understeer saat memasuki tikungan cepat. Ia ingin agar motor bisa memberikan lebih banyak rasa percaya diri saat melakukan late braking, terutama di tikungan sempit seperti tikungan 9. Akselerasi keluar tikungan. Ducati dikenal memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi Marquez merasa bahwa tenaga tersebut bisa lebih halus agar lebih mudah dikendalikan saat keluar dari tikungan. Menurutnya, jika akselerasi bisa lebih progresif, ia bisa lebih maksimal dalam membuka gas tanpa harus terlalu berhati-hati. Salah satu perbedaan besar antara Ducati dan Honda adalah bagaimana bobot motor terdistribusi. Marquez merasa bahwa ia masih perlu lebih memahami bagaimana memanfaatkan berat Ducati untuk mendapatkan keuntungan di tikungan tertentu. Masukan Marquez menjadi sangat berharga bagi Ducati, karena Marquez memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengembangkan motor bersama Honda. Menanggapi kritik dan masukan dari Marquez, Gigi Dalinya mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat positif. Menurutnya, cara Marquez dalam mengevaluasi motor menunjukkan betapa detailnya ia dalam memahami aspek teknis. Marc bukan hanya mengendarai motor, tetapi juga benar-benar memahami bagaimana setiap perubahan memengaruhi performanya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua pembalap, kata Dalinya. Ia juga menambahkan bahwa Ducati akan langsung bekerja untuk menyesuaikan motor berdasarkan masukan Marquez. Tim teknis sudah mulai menganalisis data dari tes Sepang, dan akan mencoba membuat beberapa perbaikan sebelum balapan pertama musim ini dimulai. Meskipun masih dalam tahap adaptasi, banyak yang percaya bahwa Marquez bisa langsung menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan kemampuan Ducati yang sudah terbukti sangat kompetitif dalam beberapa musim terakhir,
kombinasi Marquez dan Desmosedici GP25 bisa menjadi salah satu yang paling ditakuti di grid MotoGP. Ducati juga memiliki keuntungan dengan memiliki beberapa pembalap kuat lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, yang bisa membantu memberikan lebih banyak data bagi tim untuk menyempurnakan motor. Marquez sendiri mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang harus ia pelajari, tetapi ia merasa semakin nyaman dengan Ducati. Saya masih perlu lebih banyak lap, tetapi saya merasa semakin percaya diri. Saya yakin dengan kerja sama tim, kami bisa membuat motor ini lebih baik, ujarnya. Kini, semua mata tertuju pada sesi uji coba berikutnya dan balapan pertama musim ini. Apakah Marquez bisa langsung bersaing memperebutkan podium di balapan pertamanya bersama Ducati? Akankah ia kembali mendominasi MotoGP dengan motor baru ini? Satu hal yang pasti, Marquez tidak akan pernah puas dengan performa yang biasa-biasa saja. Jika Ducati mampu menerjemahkan masukan tajamnya menjadi perbaikan nyata, maka peluangnya untuk kembali menjadi juara dunia terbuka lebar. Marc Marquez belum gaspol di tes Sepang. Bos Ducati bocorkan rahasia besar. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang telah memasuki hari kedua, dan salah satu sorotan utama adalah performa Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Meski baru menjalani tes kedua dengan motor Desmosedici GP25, Marquez langsung menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Pada hari pertama, ia mencatat waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo yang secara mengejutkan menjadi pembalap tercepat di hari pertama dengan Yamaha YZR M1 terbaru. Sementara di hari kedua, Marquez berada di posisi 14. Namun, yang membuat hasil ini semakin menarik adalah pernyataan mengejutkan dari bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang menyebut bahwa Marquez belum melakukan time attack dan belum benar-benar memacu motornya hingga batas maksimal. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi dia belum benar-benar menekan motor ini sepenuhnya. Dia masih dalam tahap memahami karakteristik Ducati dan mencari batas maksimalnya. Jadi hasil yang kalian lihat hari ini belum mencerminkan potensi sebenarnya, ungkap Dalinya kepada media. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi besar. Jika Marquez bisa mencatat waktu kompetitif tanpa time attack, lalu seberapa cepat dia sebenarnya jika sudah memaksimalkan potensinya? Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda setelah 11 tahun dan bergabung dengan Ducati Lenovo Team menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam MotoGP. Banyak yang bertanya-tanya apakah Marquez masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi setelah beberapa tahun penuh cedera dan kesulitan di Honda. Namun, performa gemilang tahun lalu bersama Gresini menjadi bukti bahwa Marquez masih berbahaya. Pada hari pertama, ia hanya tertinggal dari Fabio Quartararo yang mencetak waktu tercepat dengan Yamaha M1 baru. Ini menjadi kejutan besar mengingat Yamaha mengalami kesulitan besar dalam beberapa musim terakhir. Di hari kedua, Marquez turun ke posisi 14, tetapi ini lebih disebabkan oleh para pembalap lain yang mulai mencoba ban baru dan melakukan time attack. Marquez sendiri masih fokus memahami motor dan mencari batasannya di berbagai sektor track. Dalam wawancara setelah sesi tes, Marquez mengakui bahwa ia belum berada dalam performa terbaiknya. Saya masih mencoba memahami cara terbaik mengendarai motor ini. Ducati memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Masih ada beberapa area yang bisa saya tingkatkan, ujar Marquez. Jika hasil ini sudah cukup membuatnya berada di papan atas, maka potensi penuhnya bisa menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Salah satu kejutan terbesar di tes Sepang adalah performa Fabio Quartararo yang mencatat waktu tercepat di hari pertama. Yamaha, yang selama beberapa musim terakhir tertinggal dari Ducati, tampaknya telah melakukan peningkatan besar pada mesin dan aerodinamika YZR M1. Quartararo sendiri mengaku bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan mereka, terutama dalam hal top speed dan akselerasi. Namun, banyak yang masih ragu apakah Yamaha bisa mempertahankan performa ini dalam kondisi balapan sebenarnya, terutama melawan Ducati yang memiliki 6 motor kompetitif di grid. Meski Quartararo mencuri perhatian di hari pertama, Ducati tetap menjadi kekuatan dominan di grid. Hampir semua pembalap Ducati menunjukkan kecepatan yang kompetitif. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, tampil solid meskipun belum sepenuhnya menyerang.
Alex Marquez terus menunjukkan kecepatannya dan menjadi salah satu pembalap tercepat dalam 2 hari pertama. Franco Morbidelli mulai menunjukkan kecepatan yang lebih baik dibanding musim lalu. Sementara itu, tim-tim lain masih kesulitan menyaingi Ducati dalam konsistensi kecepatan. KTM dan Aprilia memang memiliki beberapa momen bagus, tetapi secara keseluruhan masih belum mendekati performa Ducati. Dengan 6 motor Desmos Sedici di grid, Ducati tampaknya masih akan menjadi kekuatan utama di musim 2025. Dalam sesi tes pramusim, banyak pembalap yang menggunakan strategi time attack, yaitu mencoba ban baru dan mengeluarkan performa maksimal untuk mencatat waktu terbaik. Namun, Marquez sejauh ini belum mencoba strategi tersebut, yang berarti catatan waktunya belum mencerminkan kecepatan sebenarnya. Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap dengan kemampuan time attack terbaik. Di masa kejayaannya bersama Honda, ia seringkali mencatat waktu fantastis di sesi kualifikasi dan mampu menyalip di tikungan-tikungan mustahil. Jika ia belum sepenuhnya menyerang tetapi sudah berada di posisi kedua kemarin, maka ada kemungkinan besar ia bisa berada di puncak jika benar-benar menekan. Gigi Dalinya juga mengisyaratkan bahwa Marquez baru akan menunjukkan kecepatan sebenarnya dalam beberapa tes berikutnya. Kami masih melihat progres dari hari ke hari. Yang pasti, Mar belum menunjukkan 100% dari kemampuannya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kami semua penasaran, tambah Dalinya. Dengan begitu banyak pembalap cepat dalam satu pabrikan, pertanyaan besar muncul. Apakah Ducati bisa mengelola para pembalapnya dengan baik? Di musim 2024, sudah ada ketegangan antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar. Kini, dengan masuknya Marquez, situasi bisa menjadi semakin rumit. Bagnaia adalah pembalap utama Ducati Lenovo, dan ingin mempertahankan statusnya sebagai yang terbaik. Sedang Marquez adalah nama besar dengan mentalitas juara. Jika ia mulai menang secara reguler, tekanan ke Ducati akan semakin besar. Meski Marquez baru bergabung, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pembalap Ducati terkuat musim ini. Jika itu terjadi, Ducati bisa menghadapi dilema besar dalam menentukan strategi mereka. 2 hari tes di Sepang telah membuktikan bahwa Marc Marquez masih memiliki kecepatan dan bakat luar biasa. Dengan motor yang lebih kompetitif dibanding Honda, ia kini memiliki peluang nyata untuk kembali bersaing di puncak. MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Marquez akan kembali mendominasi dengan Ducati? Mampukah Quartararo dan Yamaha benar-benar bangkit? Bagaimana persaingan di dalam tim Ducati sendiri? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab dalam beberapa pekan ke depan. Yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim penuh drama dan kejutan. Bos Ducati makin bangga. Marc Marquez tampil gemilang di tes pramusim Sepang 2025. Bagnaia terpuruk. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Sepang menjadi ajang unjuk gigi bagi para pembalap sebelum musim baru dimulai. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Marc Marquez, pembalap anyar Ducati Lenovo, yang langsung tampil impresif dan menempati posisi kedua tercepat di sesi tes hari ini. Sementara itu, sang juara bertahan Francesco Bagnaia justru mengalami kesulitan dan hanya mampu finish di posisi ke-17. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez semakin nyaman dengan Ducati, sekaligus menegaskan bahwa musim 2025 akan menjadi ajang persaingan ketat antara dirinya dan para rival, termasuk rekan setimnya sendiri. Marc Marquez menjalani debut resminya bersama Ducati Lenovo dalam tes pramusim ini, setelah hengkang dari tim satelit Gresini Racing pada akhir musim 2024. Banyak pihak yang penasaran bagaimana adaptasi juara dunia 8 kali itu dengan motor Desmos Sedici GP25. Namun, tanpa butuh waktu lama, Marquez langsung membuktikan kualitasnya dengan mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik. Catatan tersebut hanya terpaut 0,051 detik dari Fabio Quartararo, Yamaha, yang menjadi pembalap tercepat hari ini. Hasil ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi Ducati, yang berharap Marquez bisa langsung kompetitif sejak awal musim. Bos Ducati, Luigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Kami sudah menduga bahwa Marc akan cepat beradaptasi, tetapi melihatnya langsung menempati posisi 2 tercepat di tes pertama sangat mengesankan.
Ini adalah bukti bahwa dia memiliki talenta luar biasa dan mentalitas juara. Kami semakin yakin bahwa musim ini akan menjadi salah satu yang terbaik bagi Ducati, ujar Dalinya. Dalinya juga menambahkan bahwa Ducati telah menyiapkan motor yang lebih baik untuk menghadapi MotoGP 2025. Menurutnya, Desmos Sedici GP25 telah mengalami beberapa peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, dan Marquez tampaknya langsung merasa nyaman dengan perubahan tersebut. Marquez sendiri mengungkapkan kepuasannya terhadap hasil tes ini. Saya sangat menikmati hari pertama di Sepang ini. Motor Ducati sangat cocok dengan gaya balap saya, dan kami masih punya banyak hal untuk ditingkatkan. Ini baru awal, tetapi saya merasa sangat positif, kata Marquez. Performa apik Marquez membuat para rivalnya mulai waspada. Jika ia bisa terus menunjukkan kecepatan seperti ini dalam beberapa tes berikutnya, maka dipastikan ia akan menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Di sisi lain, hasil berbeda dirasakan oleh Francesco Bagnaia. Sang juara dunia bertahan hanya mampu menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 58,947 detik, tertinggal lebih dari setengah detik dari Marquez. Bagnaia tampaknya masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya dengan motor Ducati GP25. Beberapa perubahan teknis yang diterapkan Ducati belum memberikan hasil maksimal bagi pembalap asal Italia tersebut. Meski begitu, Ducati tetap tenang dan yakin bahwa Bagnaia akan segera menemukan kecepatan terbaiknya. Direktur Teknik Ducati, Davide Barana, mengungkapkan bahwa tim masih dalam tahap eksplorasi untuk menyesuaikan setelan terbaik bagi Bagnaia. Ini baru hari pertama, dan Pecco masih mencoba berbagai setup. Kami yakin dia akan segera menemukan keseimbangan yang dibutuhkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Barana. Bagnaia sendiri mengakui bahwa ia masih mengalami beberapa kendala teknis, tetapi tetap optimis bisa memperbaiki catatan waktunya di hari-hari berikutnya. Kami mencoba banyak hal hari ini, tetapi hasilnya belum seperti yang saya inginkan. Saya masih merasa kurang nyaman dengan beberapa aspek motor. Namun, ini adalah bagian dari proses. Dan saya yakin kami akan menemukan solusi sebelum musim dimulai, kata Bagnaia. Performa Bagnaia yang kurang maksimal ini tentu menjadi perhatian. Sebagai juara dunia 2 musim berturut-turut, 2022 dan 2023, ia diharapkan bisa tampil kompetitif dan mempertahankan dominasinya di Ducati. Namun, dengan kehadiran Marquez yang langsung nyaman dengan Desmos Sedici, persaingan internal di tim merah ini bisa semakin panas. Selain Ducati, Yamaha juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lewat Fabio Quartararo, yang mencatatkan waktu tercepat di Sepang hari ini. Salah satu yang paling menarik untuk disimak adalah bagaimana dinamika di dalam tim Ducati Lenovo. Marquez, yang baru bergabung, tampak langsung nyaman dan cepat dengan motornya. Sementara itu, Bagnaia harus berusaha keras agar tidak tertinggal dari rekan setim barunya. Para pengamat MotoGP mulai berspekulasi bahwa Ducati bisa saja mengalami situasi seperti di masa lalu, ketika memiliki dua pembalap top dalam satu tim yang bersaing ketat. Banyak yang membandingkannya dengan era Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso, atau bahkan rivalitas Valentino Rossi dan Casey Stoner di Ducati. Jika Bagnaia tidak segera menemukan kecepatan terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan berada di bawah bayang-bayang Marquez sepanjang musim. Sebaliknya, jika Marquez terus menunjukkan performa seperti ini, Ducati mungkin akan menghadapi dilema besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi pembalap utama mereka. Tes pramusim di Sepang masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Para pembalap masih memiliki waktu untuk menguji berbagai pengaturan dan meningkatkan performa mereka sebelum musim resmi, dimulai dengan Grand Prix Thailand pada awal Maret 2025. Akankah Marc Marquez terus mendominasi di Ducati? Ataukah Bagnaia akan bangkit dan membuktikan bahwa ia masih menjadi pembalap utama tim merah? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat menarik untuk disaksikan. Direktur teknis Ducati Davide Barana beberkan mesin Desmos Sedici GP25 Marc Marquez lebih garang dibanding milik Bagnaia. Direktur teknis Ducati, Davide Barana, mengungkapkan fakta menarik tentang pengembangan Desmos Sedici GP25 yang akan digunakan di MotoGP 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif,
Barana menjelaskan bahwa motor Desmosedici GP25 milik Marc Marquez telah dirancang dengan setelan yang lebih agresif dibandingkan dengan motor milik juara dunia bertahan Francesco Pecco Bagnaia. Hal ini terjadi karena Ducati sepenuhnya mendukung masukan yang diberikan Marquez selama pengujian dan pengembangan motor. Musim ini, kami berkomitmen untuk memenuhi permintaan dari kedua pembalap utama kami, baik Marc Marquez maupun Pecco Bagnaia. Namun, masing-masing pembalap memiliki gaya balap yang berbeda, sehingga pengaturan motor mereka juga akan memiliki perbedaan mendasar, ujar Barana. Barana menjelaskan bahwa Ducati telah mengembangkan Desmosedici GP25 dengan fleksibilitas tinggi, agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setiap pembalap. Namun, ia mengakui bahwa masukan dari Marquez membuat motor miliknya menjadi lebih agresif dibandingkan dengan Bagnaia. Marc memiliki gaya balap yang sangat eksplosif, dan dia membutuhkan motor yang lebih responsif di tikungan dan memberikan akselerasi yang sangat tajam. Itulah mengapa Desmosedici miliknya sedikit lebih agresif dibandingkan milik Pecco, tambahnya. Sejak awal musim, Ducati telah menjanjikan akan memberikan dukungan maksimal kepada kedua pembalap utamanya. Filosofi Ducati adalah memastikan setiap pembalap memiliki motor yang sesuai dengan karakter mereka, tanpa mengorbankan performa tim secara keseluruhan. Namun, diakui Barana, kebutuhan Marquez terhadap pengaturan yang lebih agresif adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Marc adalah pembalap yang tahu apa yang dia butuhkan untuk menang. Dia sangat spesifik dalam memberikan masukan, mulai dari bagaimana tenaga mesin harus disalurkan, pengaturan sasis, hingga respons elektronik motor. Kami menghormati itu, dan sebagai tim, kami mendukung penuh, kata Barana. Di sisi lain, Bagnaia yang telah menjadi pembalap utama Ducati dalam beberapa musim terakhir memiliki pendekatan yang berbeda. Bagnaia lebih mengandalkan stabilitas motor, terutama di tikungan cepat, serta pengaturan yang lebih halus untuk mendukung gaya balapnya yang cenderung lebih presisi. Pecco adalah pembalap yang cerdas, dengan kemampuan membaca situasi balapan dengan baik. Motor miliknya dirancang untuk memberikan kestabilan maksimal, sesuai dengan gaya balapnya, jelas Barana. Namun, kombinasi antara Desmosedici GP25 yang lebih agresif dan gaya balap Marc Marquez yang dikenal ekstrim diyakini banyak pihak sebagai ancaman besar bagi rival-rival mereka di grid. Kami tahu bahwa Marc bisa memaksimalkan potensi motor ini, dan dengan motor yang sesuai dengan kebutuhannya, dia akan menjadi salah satu pembalap yang paling sulit dikalahkan musim ini, tambahnya. Barana secara terbuka mengakui bahwa karakter motor Desmosedici GP25 milik Marquez cenderung lebih agresif dibandingkan milik Bagnaia. Motor ini dirancang untuk memberikan tenaga besar pada putaran rendah hingga menengah, memungkinkan Marquez melakukan manuver late braking dengan lebih efektif, sekaligus memberikan akselerasi yang lebih cepat saat keluar dari tikungan. Masukan Marc telah membawa perubahan besar dalam pengembangan motor. Dia menginginkan motor yang lebih responsif, lebih eksplosif, dan lebih siap menghadapi situasi ekstrim di lintasan. Hasilnya adalah Desmosedici GP25 yang lebih agresif dibandingkan versi milik Pecco, ungkap Barana. Barana juga menambahkan bahwa karakter agresif motor ini sejalan dengan gaya balap Marquez yang terkenal tidak kenal takut dan selalu menekan batas kemampuan motor. Gaya balap Marc sangat spesifik. Dia sering menggunakan batas maksimum motor di tikungan dan saat berakselerasi. Dan kami ingin memastikan bahwa motor ini mampu mendukung gaya tersebut, jelasnya. Namun, perbedaan karakter motor ini bukan berarti Ducati memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pembalapnya. Menurut Barana, Ducati berkomitmen untuk memberikan dukungan yang sama kepada kedua pembalap, tetapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan motor yang dirancang lebih agresif, ditambah pengalaman dan kemampuan luar biasa Marc Marquez, banyak yang memprediksi bahwa duet ini akan menjadi kombinasi yang sangat ditakuti di musim 2025. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu mengekstraksi potensi maksimal dari motor, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami yakin Marc akan memberikan performa yang luar biasa musim ini. Dengan motor yang dirancang sesuai dengan kebutuhannya, dia memiliki semua yang dia perlukan untuk menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia, kata Barana penuh optimisme. Musim 2025 menjadi salah satu musim yang paling dinantikan, terutama dengan kepindahan Marquez ke Ducati yang telah mendominasi grid selama beberapa musim terakhir. Ducati sendiri berada di bawah tekanan untuk mempertahankan gelar juara dunia, dan dengan hadirnya Marquez, mereka semakin yakin bahwa ambisi tersebut dapat tercapai. Namun, perbedaan karakter motor antara Bagnaia dan Marquez juga menimbulkan spekulasi tentang potensi rivalitas internal di dalam tim Ducati. Dengan kedua pembalap menggunakan motor yang berbeda karakteristiknya, akan menarik untuk melihat bagaimana keduanya bersaing di lintasan. Ini bukan soal siapa yang memiliki motor yang lebih baik,
Tetapi bagaimana setiap pembalap memaksimalkan potensi motor mereka? Baik Pecco maupun Marc adalah pembalap kelas dunia. Dan kami percaya mereka akan saling mendorong untuk mencapai performa terbaik, ujar Barana. MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah. Dengan dua pembalap utama Ducati yang memiliki pendekatan berbeda terhadap motor mereka, serta persaingan ketat dari tim-tim lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Marc Marquez dan Pecco Bagnaia membawa Ducati ke puncak kejayaan. Apakah motor agresif Desmosed GP25 milik Marc Marquez akan membawa Ducati kembali mendominasi? Atau justru karakter presisi milik Bagnaia yang akan tetap menjadi kekuatan utama Ducati? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, Ducati kini memiliki kombinasi pembalap dan motor yang membuat mereka menjadi ancaman terbesar di lintasan MotoGP 2025. Losing time, I'm fading fast.